Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adiningsi dari kelas Sistem Informasi Reguler 5C dengan NIM 09031281924048 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai soal ujian tengah semester, mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang nomor 1 mengenai kasus sederhana dari rencana proyek pengembangan sistem informasi yang menjelaskan organisasi tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai organisasi tata kelola proyek. Pada organisasi tata kelola proyek ini dipimpin oleh seorang project leader yang memimpin manajer di setiap bagiannya, yaitu yang pertama ada manajer analisis kebutuhan yang bertanggung jawab memimpin staf dan juga tenaga ahli, yang mana stafnya itu meliputi interviewer yang bertugas untuk melakukan interview, surveyor untuk melakukan survei, dan staf administrator melakukan dokumentasi, serta technical writer yang bertugas untuk melakukan studi literasi. Tenaga ahli itu meliputi sistem analis dan juga bisnis analis yang bertugas untuk membantu interviewer untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk menganalisis kebutuhan dari sistem informasi. Selanjutnya itu ada manajer desain yang mana itu mengepalai staf juga tenaga ahli, yang staf itu terdiri dari staf administrasi yang bertugas untuk melakukan dokumentasi, tenaga ahli terdiri dari sistem analis, UI UX designer, dan database administrator, yang mana UI UX designer itu bertugas untuk melakukan desain terhadap user interface, dan juga database administrator berguna untuk bertugas untuk melakukan desain bagian database. Selanjutnya ada manajer implementasi yang mengepalai staf administrasi yang bertugas untuk melakukan dokumentasi, dan juga tenaga ahli berupa sistem tester untuk melakukan testing pada sistem, programmer itu untuk membangun atau mengcoding user interface-nya, dan juga proses sistem. Ada juga database administrator yang berfungsi untuk melakukan implementasi di bagian database, dan juga application integrator yang bertugas untuk melakukan integrasi pada proses sistem. Yang selanjutnya ada manajer pengujian, yang mana di bawahnya ada staf administrasi yang bertugas untuk melakukan dokumentasi, dan juga tenaga ahli berupa sistem tester untuk melakukan testing pada proses sistem, baik itu testing alpha ataupun beta tester. Selanjutnya ada programmer yang tugas untuk membantu sistem tester di sini, dan juga database administrator untuk membantu sistem tester untuk melakukan pujian di bagian database, dan ada sistem analis untuk yang bertugas untuk menganalisis sistem yang telah dibangun. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada estimasi anggaran proyek. Yang pertama itu ada di sini terdapat judul proyek, sasaran proyek, dan juga tujuan proyek, serta metode pengembangan proyek sistem yang digunakan. Kita langsung masuk saja ke task yang pertama, yaitu melakukan wawancara dan juga dokumentasi dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura, yang mana membutuhkan SDM berupa interview 1 orang, sistem analis 1 orang, dan staf administrasi 1 orang yang bertugas selama 1 hari, dan membutuhkan peralatan berupa alat perekam wawancara dan ATK sebanyak 1 masing-masingnya, dan juga sewa mobil selama 1 hari. Maka total keseluruhan yang dibutuhkan yaitu Rp550.000 ditambah dengan Rp600.000 dan juga Rp150.000. Tas yang kedua itu melakukan observasi. SDM yang dibutuhkan ada surveyor, sistem analis, dan juga staf administrasi sebanyak 1 orang, dan lama hari kerjanya 1, dan alat yang dibutuhkan itu alat perekam video dan juga ATK, dan biaya sewa mobil selama 1 hari. Dan total yang dibutuhkan itu ada Rp550.000 dan juga Rp600.000. Untuk tas yang ketiga itu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. SDM yang dibutuhkan itu ada sistem analis sebanyak 2 orang dan bisnis analis sebanyak 1 orang yang bekerja selama masing-masing 2 hari. Dan juga laptop. Alat yang dibutuhkan berupa laptop sebanyak 3 yang merupakan kepemilikan dari sistem analis dan juga bisnis analis. Total keseluruhannya ini. Untuk selanjutnya itu ada studi literasi, di mana SDM yang dibutuhkan ada technical writer sebanyak 1 orang yang bekerja selama 3 hari. Alat yang dibutuhkan itu ATK dan juga laptop. Maka biaya yang dibutuhkan itu sebesar Rp550.000. Untuk tas yang selanjutnya itu membuat desain UML dan buat dokumentasi. SDM yang dibutuhkan ada sistem analis dan juga staf administrasi.
Sebanyak sistem analis ada 2 orang yang bekerja selama 5 hari, staf administrasi itu ada 1 orang dan bekerja selama 1 hari. Alat yang dibutuhkan yaitu ada ATK dan juga desain tools serta laptop. Maka biaya yang dibutuhkan itu ada Rp5.100.000 ditambah dengan Rp150.000. Selanjutnya ada membuat desain user interface dan juga dokumentasi, yang mana SDM yang dibutuhkan itu ada UI UX designer, sistem analis, dan juga staf administrasi, yang masing-masing 1 orang dan bekerja 1 hari untuk sistem analis dan staf administrasi. UI UX designer itu bertugas selama 4 hari. Alat yang dibutuhkan ada laptop dan juga desain tools, maka biaya yang dibutuhkan Rp1.400.000 ditambah dengan Rp500.000 dan tambah juga Rp150.000. Selanjutnya ada membuat desain database dan juga membuat dokumentasinya. Ada SDM yang berperan itu ada database administrator, sistem analis, dan staf administrasi. Alat yang dibutuhkan ada laptop, DBMS tools, dan ATK, dan biaya yang dibutuhkan itu ada 1 juta ditambah 1 juta dan juga ditambah Rp250.000. Untuk task yang ke-8 itu ada membuat coding proses sistem informasi. SDM yang dibutuhkan ada programmer sebanyak 2 orang, dan alat yang dibutuhkan ada laptop. Biaya yang dibutuhkan itu ada Rp5.500.000. Selanjutnya itu melakukan testing dan evaluasi sistem informasi perpustakaan. SDM yang dibutuhkan ada sistem tester dan staf administrasi sebanyak 1 orang dan lama hari kerja 1 hari. Laptopnya ada kebutuhannya ada laptop dan juga ATK. Biaya yang dibutuhkan keseluruhan untuk tas ini yaitu ada Rp500.000 ditambah dengan Rp250.000. Selanjutnya ada membuat coding user interface sistem informasi perpustakaan. SDM yang dibutuhkan itu ada programmer sebanyak 2 orang dan komputer atau laptop sebanyak 2. Selanjutnya ada melakukan testing dan evaluasi user interface. SDM yang dibutuhkan ada sistem tester dan staf administrasi yang bekerja masing-masing 1 hari. Alat yang dibutuhkan adalah laptop dan ATK, maka biaya yang dibutuhkan sebesar Rp500.000 ditambah dengan Rp250.000. Selanjutnya ada membuat coding database sistem informasi. SDM yang dibutuhkan ada programmer dan database administrator yang bekerja selama 2 hari masing-masingnya, dan alat yang dibutuhkan itu ada laptop dan DBMS tools. Selanjutnya melakukan testing dan evaluasi database sistem informasi perpustakaan. SDM yang dibutuhkan ada sistem tester dan database administrator serta staf administrasi yang masing-masing bekerja selama 1 hari dan masing-masing SDM-nya dibutuhkan 1 orang. Alat yang dibutuhkan ada laptop dan juga ATK sebanyak laptop 2 dan ATK 1, dan biaya yang dibutuhkan untuk tas ini sebesarnya. Untuk selanjutnya ada melakukan integrasi proses sistem database dan juga user interface pada sistem. SDM yang dibutuhkan ada application integrator sebanyak 1 orang dan lama kerja 2 hari, dan alat yang dibutuhkan laptop, maka biaya yang dibutuhkan adalah keseluruhan untuk tas ini yaitu Rp900.000. Selanjutnya itu melakukan alpha dan beta testing pada sistem informasi perpustakaan. SDM yang dibutuhkan ada sistem tester, database administrator, dan programmer. Untuk database administrator dan programmer itu bekerja selama 2 hari dan sistem tester itu selama 4 hari. Alat yang dibutuhkan itu laptop sebanyak 3 dan DBMS tool sebanyak 1. Maka biaya yang dibutuhkan sebesar ini. Untuk selanjutnya itu melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan tim pengembang sistem informasi perpustakaan. Untuk SDM yang dibutuhkan itu ada sistem tester, sistem analis, dan juga staf administrasi yang masing-masing 1 orang dan bekerja selama masing-masing 1 hari. Alat yang dibutuhkan itu laptop 3 dan ATK 1, dan biaya yang dibutuhkan untuk keseluruhan untuk tas ini yaitu ini. Dan yang terakhir itu ada tas melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan pihak pengelola perpustakaan. SDM yang dibutuhkan ada 1 analis dan 1 sistem analis dan 1 staf administrasi lama kerja mereka selama 1 hari. Alat yang dibutuhkan itu laptop 2 dan ATK 1 dan membutuhkan sewa mobil selama 1 hari. Maka biaya yang dibutuhkan untuk tas ini yaitu Rp800.000 ditambah dengan Rp250.000. Maka dari itu total anggaran proyeknya itu ada Rp39.800.000. Selanjutnya yaitu kita masuk soal yang kedua, yaitu kesimpulan dari pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Langsung saja untuk kesimpulan yang pertama itu mengenai materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pada poin pertama yaitu terdapat tipe proyek. Tipe proyek ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada proyek yang berasal dari
klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor, dan biasanya ini tidak melalui proses tender, dan biasanya proyeknya itu lingkupnya kecil. Yang kedua yaitu ada ide proyek yang muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu, yang biasanya dananya kurang dari 200 juta. Yang ketiga itu ada proyek muncul karena adanya tawaran lelang, yang biasa dananya itu lebih dari 200 juta, dan dapat melalui proses tender. Yang keempat itu ada proyek berasal dari dalam perusahaan. Bisa jadi itu bersumber dari bottom up, seperti karyawan yang menawarkan suatu proyek ke pimpinannya, atau top ke bottom, yaitu perintah dari pimpinan ke karyawannya. Selanjutnya yaitu pada poin kedua itu alasan pengembangan proyek sistem informasi. Yaitu ada alasan yang pertama itu banyak timbul permasalahan dalam sistem informasi yang ada. Yang kedua itu untuk meningkatkan kesempatan usaha. Yang semakin cepat proses pengambilan keputusan, maka semakin bagus citra sistem yang dibuat, serta juga semakin bagus juga citra suatu perusahaan, dan akan lebih unggul dari perusahaan lainnya. Dan ini juga dapat memenangkan persaingan pasar. Yang tiga yaitu adanya instruksi perubahan yang berasal dari pimpinan, dan juga adanya perkembangan teknologi yang ada, sehingga perkembangan ini juga dapat memperhatikan cost benefit yang ada. Apakah dengan adanya high teknologi yang dibuat itu dapat sebanding dengan pengeluaran yang ada. Selanjutnya yaitu ada kebijakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau sistem lama itu mempunyai kelemahan atau masalah. Selanjutnya yaitu ada konsep manajemen proyek. Pada konsep manajemen proyek ini menekankan pada 3 faktor, yaitu manusia sebagai aktor yang akan berperan untuk mengembangkan sistem ini sendiri. Yang kedua itu masalah yang dapat terselesaikan oleh pembuatan sistem ini. Yang ketiga yaitu ada proses yang meliputi aktivitas kerja proyek dari pengembangan sistem informasi ini. Selanjutnya itu ada penyebab kegagalan proyek. Yang pertama itu ada tujuan tim yang tidak sejalan sehingga menyebabkan terpecahnya tim pengembangan ini. Yang kedua itu mengimplementasikan sebuah proyek sebelum proyek tersebut benar-benar disetujui, sehingga membuat pengeluaran dana yang tidak terkendali. Yang ketiga ada sumber daya yang tidak berpengalaman atau tidak terlatih, sehingga dapat membuat waktu kerja ini semakin lama, serta lingkup yang tidak terkendali. Selanjutnya yaitu kesimpulan materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Pada poin pertama itu ada tahapan pengembangan sistem. Secara garis besar ini dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan, di mana pada tahapan ini tuh untuk mengidentifikasi permasalahan atau peluang, serta arahan selalu untuk mendefinisikan lingkup kerja dan kemudian menyusun proposal. Tahapan yang kedua ada tahapan analisis sistem, yaitu untuk memecahkan permasalahan dengan mempelajari lebih jauh bagaimana komponen sistem itu bekerja dan berintegrasi dengan komponen yang lainnya. Yang ketiga ada tahapan desain. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta rancang bangun kepada programmer tentang bagaimana sistem ini nantinya akan dibangun. Selanjutnya itu ada tahapan konstruksi, di mana tahapan ini dimulai untuk membangun sistem yang telah didesain tadinya. Selanjutnya itu ada tahapan implementasi dan juga tahapan uji coba. Lalu ada tahapan pemeliharaan juga atau maintenance. Nah, selanjutnya dalam perencanaan tersebut kita harus memecahkan aktivitas yang diinginkan dalam sebuah bagian kecil dengan menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini disebut dengan work breakdown structure. WBS ini digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih kecil, sehingga akan lebih terstruktur dan juga terorganisir kegiatan atau aktivitas pengembangan proyek ini. Selanjutnya itu ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem ini ada beberapa, yaitu contohnya SDLC, waterfall, prototyping, metode RAD, dan lain sebagainya. Setiap metode ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga manajer proyek harus menyesuaikan metode yang mana sesuai dengan proyek yang akan dikembangkan. Selanjutnya itu struktur organisasi proyek. Untuk menjalankan sebuah proyek yang telah direncanakan tadi, diperlukan manajemen sumber daya manusia untuk mengelolanya dengan membuat struktur organisasi pelaksanaan proyek. Dengan adanya struktur organisasi proyek ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pembagian tugas untuk SDM masing-masing, serta pengelompokan wewenang dan juga tanggung jawab untuk masing-masing SDM tersebut.
Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan materi pembuatan estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Pada poin pertama itu terdapat jenis biaya, yaitu biaya langsung yang merupakan biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sistem sehingga dapat ditelusuri secara tepat sebagai contoh biaya gaji karyawan, biaya pembelian barang-barang yang dibutuhkan untuk proyek, dan lainnya. Lalu jenis yang kedua yaitu ada biaya tidak langsung, yaitu biaya ini merupakan biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek tapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Sebagai contoh itu biaya sewa transportasi bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu pada poin kedua itu ada klasifikasi biaya. Biaya pada pengembangan sistem informasi itu dapat diklasifikasi menjadi 4 kategori, yaitu pertama biaya pengadaan yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Yang kedua itu ada biaya persiapan operasi, ialah biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Yang ketiga yaitu biaya proyek yang berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya, terdiri dari biaya dalam tahapan analisis sistem, biaya dalam tahapan desain sistem, dan biaya tahapan penerapan sistem, serta tahapan-tahapan lainnya. Lalu yang keempat ada biaya operasi dan biaya perawatan, ialah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Poin ketiga yaitu hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat anggaran. Yang pertama yaitu ada pernyataan cakupan proyek, yang kedua itu work breakdown structure serta penjelasannya, estimasi biaya kegiatan dan rinciannya, serta jadwal proyek dan kalender sumber daya, dan juga kontrak. Yang terakhir yaitu ada komponen manfaat. Komponen manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu tangible benefit dan intangible benefit. Tangible benefit atau keuntungan yang berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Contohnya adalah pengurangan kesalahan-kesalahan proses, pengurangan biaya telekomunikasi, pengurangan kredit tak tertagih, serta pengurangan biaya operasi. Lalu yang kedua itu keuntungan tak berwujud atau intangible benefit, adalah keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dengan dalam bentuk satuan atau nilai uang. Contohnya peningkatan kepuasan kerja personil, peningkatan pengambilan keputusan, dan juga peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.